Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 4 Agustus. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. 4 Agustus gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang lahir tahun 1786. Selamat dan profisiat untuk para imam-imam diosesan yang hari ini pesta Santo Pelindung para imam, yaitu Yohanes Maria Vianney, dan juga gereja-gereja saudara-saudara. Semoga semangat Santo Yohanes Maria Vianney ini memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tahu siapa itu Santo Yohanes Maria Vianney. Ia waktu masa mudanya bekerja sebagai petani membantu orang tuanya. Lalu umur 19 tahun mulai belajar menjadi imam. Di seminari ia tak punya harapan. Karena apa? Nilai rapotnya jelek atau serba kurang. Tapi karena kesalehannya, ia akhirnya ditabiskan sebagai imam. Dan cepat-cepat oleh uskupnya disembunyikan di desa terpencil yang bernama Ars, di mana ia tidak akan berbuat salah. Tapi beberapa tahun kemudian, dari mana-mana orang besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda datang kepada Yohanes Maria Vianney, imam yang sederhana ini, untuk minta nasihat, pengampunan dosa, dan pertolongan. Hidupnya benar-benar sesuai dengan Injil. Kehidupan pribadi, hiburan kemewahan jauh darinya. Yang tak punya harapan, ternyata menjadi harapan banyak orang. 4 Agustus 1859, ia meninggal dunia dan dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 dan dijadikan pelindung para pastor paroki. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menekankan pentingnya kemurnian hati dan bukan penampilan yang memukau mata orang. Dengan kata lain, orang beriman harusnya mencari dan menemukan ketulusan yang muncul dari hati yang bening. Harus menjaga agar kejahatan tidak bercokol di dalam hatinya. Juga jangan menutupi kejahatan atau kesalahan dengan hal-hal yang kelihatannya saleh, supaya tidak mendatangkan hukuman dari Allah. Apa yang lahiriah semestinya menjadi cerminan dari sikap batin dan apa yang hidup di dalam hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah seturut teladan Santo Yohanes Maria Vianney yang begitu sederhana,
ia begitu saleh dalam hidupnya, sehingga menjadi teladan bagi banyak orang datang kepadanya untuk mohon nasihat dan kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Marilah kita juga mewujudkan semangat spirit Yohanes Maria Vianney ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga berkat doa dan teladan Santo Yohanes Maria Vianney, aku pun mampu untuk membawa sesamaku kepada cinta kasih Kristus dan menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupanku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teguh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.